Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta Capres Prabowo Subianto untuk mengikuti jejak Mahfud MD mundur dari jabatan menteri saat menjadi kontestan Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Hasto usai kepastian Mahfud MD yang akan mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam pada Kamis 1 Februari seperti dikutip dari Facebook Kompas.com. Hasto mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami gejolak krisis saat sejumlah menteri mundur dari kabinet terakhir Presiden Soeharto. Aksi itu dipicu dari ABRI yang dianggap tidak netral dalam politik. Ketika itu, kata Hasto, akhirnya membuka ruang untuk pihak-pihak lain memancing di air keruh di tengah situasi Indonesia yang bergejolak. Maka Hasto mengapresiasi langkah Mahfud MD yang mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam demi netralitas pada Pilpres 2024. Hasto berharap langkah Mahfud MD bisa ditiru oleh Capres 02 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Terima kasih. Kita punya pengalaman ketika terjadi pergerakan mahasiswa, aparatur ABRI saat itu tidak netral, digunakan kekuasaan. Mundurnya menteri-menteri menciptakan suatu krisis politik yang akhirnya mendorong Pak Harto untuk mundur. Dan kemudian juga membuka ruang adanya pihak-pihak lain untuk ikut memancing di air keruh. Tentu saja kepentingan bangsa dan negara inilah yang kami cermati secara mendalam, secara jernih, sehingga keputusan diambil dengan bijak. Keputusan diambil dengan suatu niat baik, dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof. Mahfud MD. Semoga keteladanan integritas dari Prof. Mahfud MD ini dapat menular, ya, termasuk ke Pak Prabowo. Sehingga ya meskipun di sana anggarannya besar sekali, jadi rasanya kalau mundur dengan anggaran besar itu sayang di situ. Tetapi ini merupakan suatu sikap yang gentleman. Meskipun bagi PDI Perjuangan ketika kami menyuarakan kebenaran, begitu banyak tekanan-tekanan hukum. Misalnya hari ini nggak ada hujan, nggak ada angin, ya tiba-tiba salah satu kader kami ada yang diundang karena di dalam sidang di DPR dia memberikan tekanan kepada masalah pentingnya perlindungan terhadap TKI, pentingnya sistem database terhadap TKI. Ya, tiba-tiba ada panggilan. Jadi hukum telah digunakan sebagai bagian dari alat untuk melakukan penekanan. Mas, saya Rian dari Kompas.com, Mas. Ini mungkin melanjutkan tadi yang Mas barusan ngomong itu, bisa dibeberin siapa sih Mas itu kader yang PDIP yang dipanggil oleh siapa gitu. Terus pertanyaan yang kedua, ini kan masih kaitannya dengan Pak Jokowi. Kemarin kan Mas Ganjar juga di Pontianak menyebut tetap akan menempatkan Pak Jokowi di posisi yang terhormat ketika misalnya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, ini menurut PDIP sendiri, apakah melihat situasi dinamika politik terkini masih layakkah Pak Jokowi ditempatkan di posisi yang terhormat ketika Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden? Itu saja, Mas, terima kasih. Baik terhormat dan tidaknya itu adalah cermin kepribadian seseorang. Terhormat dan tidaknya seorang pemimpin bukan karena jabatan, tetapi karena suatu aura kebaikan, suatu keberpihakan, dedikasi bagi bangsa dan negara. Itulah tempat suatu kehormatan itu. Seorang pemimpin dituntut untuk membuat legasi bagi rakyat yang dipimpinnya, bukan bagi keluarga. Itulah kehormatan seorang pemimpin. Nah, hari ini ada proses upaya juga kriminalisasi hukum. Itu terjadi bukan hanya kepada pasangan Ganjar Mahfud, tetapi juga pada... Jangan lupa subscribe ya!